Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cidik Inja Sarifudin. Saya dari kelompok 2 POIC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari esai saya gitu. Jadi sebelumnya kami itu disuruh untuk membuat esai dan disuruh juga untuk mempresentasikan esai ini dalam bentuk video. Nah, kebetulan saya itu membuat esai dengan judul manfaat bioteknologi bagi kehidupan manusia, dan di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya tulis itu. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa kita tuh gak bisa luput dari berkembangnya teknologi, apalagi kita generasi Z, dimana generasi yang pada zamannya itu teknologi itu lagi berkembang dengan begitu pesatnya gitu. Jadi kayak teknologi di zaman sekarang tuh nggak bisa luput dari beberapa bidang atau bahkan dari semua bidang kehidupan, kayak bidang informasi komunikasi, bidang pangan, bidang ketahanan keamanan, bidang kesehatan, pertanian, dan lain-lainnya. Itu tuh nggak bisa luput dari teknologi. Oleh karena itu seluruh dunia atau seluruh negara ini bersaing dalam kemajuan teknologinya. Salah satunya Indonesia juga termasuk negara yang bersaing dalam teknologi. Salah satunya itu adalah di dalam bidang bioteknologi. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas tentang bioteknologi lebih dalam, kita tuh harus tahu dulu gitu ya, apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Nah, bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio yang berarti kehidupan, sedangkan teknologi adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah kehidupan manusia itu sendiri. Nah, bioteknologi itu merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu dasar. Jadi ilmu-ilmu dasar terus dikembangkan menjadi bioteknologi, kayak ilmu mikrobiologi, biokimia, dan yang lain-lainnya itu dikembangkan nanti dalam bentuk lalu dimanipulasi agar bermanfaat bagi kehidupan gitu. Tapi secara keseluruhan bioteknologi itu adalah segala sesuatu yang dibuat atau merekayasa, baik itu merekayasa maupun tidak merekayasa kehidupan makhluk hidup itu, baik itu hewan, tumbuhan, maupun segala sesuatu yang berada dalam diri manusia. Nah, bioteknologi itu tadi dikatakannya berkembang dari ilmu-ilmu dasar kayak mikrobiologi yang kayak gitu, dan mikrobiologi merupakan ilmu yang paling berperan dalam bioteknologi ini, karena studi awal dalam merekayasa suatu genetika itu dari si mikroorganisme. Jadi mikrobiologi ini merupakan ilmu yang berperan cukup besar atau berperan yang paling besar dalam bioteknologi ini. Nah, terus bioteknologi itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Nah, bioteknologi modern ini tuh lebih kayak bioteknologi modern tuh, bioteknologi modern gitu ya. Jadi bioteknologi yang udah berkembang gitu. Jadi bioteknologi modern itu kayak memanfaatkan makhluk hidup, tapi dengan adanya rekayasa dari si ilmuwan untuk agar bisa lebih manfaat bagi manusia. Jadi kayak rekayasa genetika untuk apa ya, mengobati penyakit penurun, terus kayak suntik insulin atau bayi tabung, itu merupakan bagian dari bioteknologi modern. Terus yang kedua itu dan bioteknologi modern ini tuh berkembang setelah ilmu molekuler. Jadi setelah ilmu molekuler berkembang pada tahun 1960-an, lalu tentang mengenal DNA, lalu berkembanglah bioteknologi modern ini. Lalu ada bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Nah, bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional ini itu sebenarnya udah ada pada zaman dulu juga, tapi mereka itu belum tahu bahwa ini itu merupakan bagian dari bioteknologi. Dan biasanya bioteknologi konvensional atau tradisional ini itu lebih memanfaatkan fermentasi gitu. Jadi kayak bedanya antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern itu terletak pada pemanfaatan makhluk hidupnya. Tapi kalau bioteknologi modern tadi direkayasa, sedangkan kalau bioteknologi tradisional itu enggak merekayasa, jadi seutuhnya yang ada pada makhluk hidup itu dimanfaatkan. Dan biasanya bioteknologi konvensional itu memanfaatkan mikroorganisme. Nah, lalu kemudian apa sih manfaat bioteknologi itu pada kehidupan manusia? Nah, jadi bioteknologi ini tuh ya kayak teknologi lainnya gitu ya. Jadi secara teknologi tadi
pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, bioteknologi ini tuh bermanfaat dalam mencukupi beberapa bidang gitu, kayak bidang peternakan, kayak cloning. Jadi cloning ini tuh merupakan penyuntikan dari sperma, bukan pengambilan dari sperma jantan lalu dimasukkannya ke dalam sperma betina. Nah ini tuh kayak misalnya kita punya ingin mengkawinkan antara sapi Australia dengan sapi Indonesia, jadi kita gak perlu bawa jauh-jauh si sapi dari Australia ke Indonesia untuk dikawinkan, tapi kita hanya perlu spermanya saja lalu dikawinkan dengan sapi yang ada di Indonesia. Jadi itu manfaat cloning untuk agar spesiesnya lebih unggul gitu. Terus yang kedua itu ada cloning, terus ada eh, itu bukan cloning, itu insulin tadi, maaf. Nah kalau cloning itu kayak, maaf ya, tadi itu insulin yang tadi yang saya jelaskan itu insulin, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cloning. Cloning itu kayak menduplikasi eh, menduplikasi apa yang tadi itu cloning, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cloning. Yang tadi itu insulin maksudnya. Nah, jadi cloning itu merupakan penduplikasian antara, jadi si induk sama si anakannya itu mirip banget gitu. Jadi kayak di cloning aja, diduplikasi mirip banget, gak ada perbedaan antara induk dengan anaknya. Nah, ini tuh terjadi ini tuh udah dieksperimen dan berhasil pada beberapa hewan. Salah satunya yaitu dari hewan domba yang dinamakan dengan domba Dolly. Terus yang kedua itu udah sih, ada banyak yang lainnya sebenarnya, tapi saya akan ringkas saja menjadi dua. Terus yang selanjutnya itu dalam bidang pangan. Jadi bioteknologi dalam bidang pangan ini itu sebenarnya lebih, kalau tadi itu merupakan bagian dari bioteknologi modern, dan kalau bidang pangan itu merupakan lebih ke kayak bioteknologi tradisionalnya gitu. Jadi kalau bidang pangan itu lebih ke fermentasi makanan yang sudah dijelaskan. Nah, dalam bidang pangan itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada produk susu dan produk non susu. Jadi kalau produk susu itu kayak pembuatan keju, pembuatan mentega, dan pembuatan yogurt. Nah, itu merupakan produk susu. Adapun produk non susu itu kayak dalam pembuatan tempe, pembuatan roti, tempe, terus nata de coco, terus pembuatan kecap, dan pembuatan roti udah kan tadi, dan yang lain-lainnya pokoknya. Nah jadi itu ya dari bidang pangan. Lalu ada dalam bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu kayak bisa mengobati penyakit menurun kayak tadi ya. Ini tuh jadi salah satu dari teknologi modern juga, bioteknologi modern juga, karena di sana terdapat ada rekayasa genetika untuk membuat keturunan yang lebih baik gitu. Jadi direkayasa genetikanya agar bisa mengobati penyakit menurun ini. Terus kayak pembuatan hormon, pembuatan vaksin, pembuatan obat, dan pembuatan insulin. Iya kalau saya insulin. Terus yang terakhir terus pengobatan yang disebabkan oleh bakteri, dan yang terakhir itu ada bayi tabung. Ini itu merupakan bagian dari kesehatan. Nah itu merupakan itu ya manfaat dari bioteknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mungkin itu ya secara ringkasnya apa yang saya tulis di dalam esai saya sendiri, dan terima kasih juga kepada beberapa sumber yang telah membantu saya dalam penulisan esai ini. Kalau ingin lebih jelas tentang bioteknologi ini dan manfaatnya bagi kehidupan manusia, bisa baca esai saya yang telah saya buat. Mungkin itu sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas, karena saya nggak terlalu menguasai topik ini. Saya hanya berusaha untuk menghafal dan berusaha untuk mengerti apa yang telah saya tulis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.